adik-adik. Apa kabar kalian semua adik-adik? Kak Cika, apa kabar? Baik Kak Mary. Nah adik-adik masih tetap bersemangat kan kita untuk ibadah di rumah? Kalau Kak Cika masih bersemangat kan? Masih dong Kak Mary. Kita semua harus bersemangat. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Kak Cika dan Kak Mary juga mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik. Sekarang adik-adik harus mempersiapkan diri, bajunya yang rapi, posisi duduknya yang baik dan benar, juga jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya. Oke, kalau adik-adik semua sudah siap, kita mau angkat satu pujian, kita mau angkat tangan, memasuki gerbangnya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi ini kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan, untuk beribadah sekolah minggu melalui virtual. Tuhan Yesus, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga nanti pada akhirnya, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan penuh dengan sukacita. Dan juga Tuhan, pada saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar kami boleh duduk dengan tenang dan juga boleh mendengarkan dengan baik, sehingga setiap firman yang disampaikan kami boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah Kak Mary juga adik-adik di rumah, sekarang kita mau masuk ke dalam 10 perintah Allah, yang hari ini kita akan menyebutkan hukum yang ketiga dan yang keempat. Nah Kak Mary, hukum yang ketiga apa tuh Kak Mary? Ya, hukum yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ruang kesaksian, yang kali ini kesaksiannya akan dibawakan oleh adik-adik kelas anak-anak. Yuk sama-sama kita saksikan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Oke nggak nih Kak Cika? Oke banget Kak Oke Mary. banget tentunya dong. Nah adik-adik, sekarang kita mau kembali mengangkat satu pujian. Kita mau katakan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy Adik-adik, kita mau masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita mau sama-sama bangkit berdiri dan kita mau mengucapkan sama-sama pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Berikan
bisa mengerti juga melakukan apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami agar kami boleh mengerti, juga melakukan apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Bimbing kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kisah Tuhan Yesus di Bait Allah. Ketika itu Tuhan Yesus sudah tumbuh menjadi anak yang berumur 12 tahun adik-adik. Nah, ketika itu Maria juga Yusuf mengajak Tuhan Yesus untuk pergi ke Bait Allah. Kita mau lihat ya, bagaimana sih kisah Tuhan Yesus di Bait Allah. Yuk sama-sama kita mau tonton video firman Tuhan berikut ini. Yesus di Bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku.
Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, dari video firman Tuhan yang tadi kita tonton, kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus tumbuh menjadi anak yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus dipenuhi oleh hikmat Allah, Tuhan Yesus dipenuhi oleh kasih karunia Allah, juga tumbuh menjadi anak yang bijaksana, adik-adik. Kita semua mau meneladani sifat Tuhan Yesus yang tadi kita sudah tonton. Bagaimana caranya kita mau melakukan apa yang tadi Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Jadi kalau adik-adik lihat ketika Maria dan Yusuf ini pulang, ternyata Tuhan Yesus tidak ikut pulang, tapi Tuhan Yesus menetap di bait Allah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus melakukan tanya jawab, dia juga berdiskusi dengan para ulama di bait Allah, adik-adik. Nah, inilah sifat Tuhan Yesus yang mau kita pelajari dan teladani hari ini, adik-adik. Kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang mau rajin membaca firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baca, tapi kita mau taat sama firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, baik di rumah bersama papa dan mama, baik di sekolah, juga di sekolah minggu, adik-adik. Karena apa? Karena melalui firman Tuhan kita bisa tahu apa sih perintah Allah untuk kita. Dari firman Tuhan kita bisa tahu mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang baik dan mana yang tidak baik, adik-adik. Nah, ketika kita sudah melakukan apa yang baik, apa yang menurut perintah Allah, kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah juga hikmat Allah, juga anak-anak yang bisa menjadi terang, menjadi berkat untuk semua orang, adik-adik. Dan juga kita bisa menjadi anak-anak yang dikasihi Allah, juga dikasihi oleh semua orang di sekitar kita. Dengan apa? Dengan tadi, adik-adik. Hari ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang mau rajin membaca firman Tuhan, yang mau rajin berdoa, juga taat akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita sudah melakukan semuanya, kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang ketaatan yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Nah, Kak Cika, aktivitas hari ini apa nih, Kak Cika? Nah, aktivitas kita hari juga adik-adik di rumah, kita mau menghafal ayat hafalan. Oke. Ayat hafalannya dari Yohanes 14 ayat 15. Yuk, kami jadi adik-adik di rumah kita mau sama-sama ucapkan ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bisa? Pasti bisa dong, Kak Cika, kan adik-adik sekolah minggu hebat-hebat semua. Nah, nanti adik-adik ketika adik-adik menghafal hafalannya, adik-adik kita tolong papa dan mama untuk videoin ya. Nanti kalau sudah di-videoin, Kak Cika dan Kak Mary mau lihat dari video yang adik-adik kirim. Oke, selamat coba adik-adik. Adik-adik, Kak Cika dan Kak Mary nggak pernah bosan untuk teruskan adik-adik di rumah. Untuk apa? Untuk selalu menggunakan masker pada saat adik-adik keluar rumah. Dan juga tentunya adik-adik harus selalu rajin untuk mencuci tangan. Dan satu lagi, adik-adik harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan jangan lupa terus rajin untuk tetap berdoa dan juga membaca Alkitab di rumah bersama papa dan mama. Oke, adik-adik jangan lupa